Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Intan Seprilioni, ada rekan saya Putri Yolanda, Rezi Fauziah, dan Vidya Fitri. Nah, di sini kami akan membahas materi mengenai metode discovery learning, di mana kemampuan berpikir kritis akan muncul dalam diri siswa apabila selama proses pembelajaran di dalam kelas, guru membangun pola interaksi dan komunikasi yang lebih menekankan pada proses pembentukan pengetahuan secara aktif oleh siswa. Nah, untuk mencapai hal tersebut, guru dapat menggunakan beberapa metode pembelajaran. Di antaranya adalah metode pembelajaran discovery learning yang akan kita bahas hari ini. Nah, apa sih discovery learning itu? Discovery learning adalah model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk menemukan sendiri pengetahuan yang ingin disampaikan dalam pembelajarannya. Nah, penjelasan tersebut juga senada dengan pendapatan Hanifiyah, yang dimana menyatakan bahwa model pembelajaran discovery learning ini adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis, sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan sikap dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Nah, untuk materi selanjutnya itu mengenai karakteristik, kelebihan, dan kekurangan model pembelajaran discovery learning yang akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Untuk yang selanjutnya itu tentang karakteristik yang akan dibahas oleh Rezi sendiri. Kepada Rezi dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Intan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan mengenai karakteristik metode pembelajaran discovery learning. Setidaknya ada 4 karakteristik dari metode pembelajaran ini. Yang pertama yaitu menekankan pada proses belajar, bukan proses mengajar. Dalam metode pembelajaran ini, siswa dituntut untuk mencari, mengamati, serta menemukan sebuah pengetahuan, sehingga semua proses pembelajaran tersebut sangat dihargai pada metode pembelajaran ini untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu mendorong terjadinya kemandirian. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa metode pembelajaran ini menuntut siswa untuk mencari, mengamati, serta menemukan sebuah pengetahuan sendiri. Hal ini akan mendorong siswa untuk menjadi pribadi yang mandiri. Yang ketiga yaitu mendorong siswa sebagai pencipta kemauan. Dan yang terakhir adalah menghargai peranan pengalaman kritis dalam belajar. Dalam metode ini, perbedaan pendapat dan pandangan setiap pengetahuan sangat dihargai dalam belajar, karena semua itu merupakan salah satu proses belajar untuk menemukan pengetahuan yang sebenarnya. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu tentang materi tentang kelebihan dari teknik discovery learning, yaitu penggunaan teknik discovery learning ini adalah guru berusaha meningkatkan aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar. Menurut Rostia 1998, teknik ini memiliki kelebihan sebagai berikut, yaitu pertama, teknik ini mampu membantu siswa untuk mengembangkan, memperbanyak kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif atau pengenalan siswa. Kedua, itu siswa memperoleh pengetahuan yang bersifat sangat pribadi atau individual, sehingga dapat kokoh mendalam tinggal di dalam jiwa siswa. Yang ketiga, yaitu dapat membangkitkan kegairahan belajar pada siswa. Yang keempat, yaitu mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang kelima, yaitu mengarahkan cara belajar siswa sehingga memiliki motivasi yang kuat untuk belajar dan lebih giat, dan memiliki motivasi yang tinggi akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan eksperimen dan menemukan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Yang keenam, yaitu membantu siswa untuk memperkuat dan mempertambah kepercayaan pada diri sendiri dalam proses penemuannya sendiri. Yang ketujuh, yaitu strategi ini berpusat pada siswa, tidak pada guru. Guru hanya sebagai teman belajar saja untuk membantu apa yang diperlukan. Dan antara lain, kelebihan discovery learning yaitu membangun pengetahuan berdasarkan pengetahuan awal yang telah dimiliki pelajar, sehingga mereka dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam. Kedua, yaitu mengembangkan kemandirian dan otonomi pada diri pembelajar, membuat pembelajar bertanggung jawab terhadap kesalahan dan hasil yang mereka buat selama proses belajar. Kemudian itu merupakan cara belajar kebanyakan orang dewasa pada pekerjaan atau situasi kehidupan nyata.
Selanjutnya yaitu merupakan suatu alasan untuk mencatat prosedur dan temuan-temuan seperti mengulang kesalahan-kesalahan sebagai satu cara untuk menganalisis apa yang telah terjadi dan satu cara untuk mencatat atau merekam temuan yang luar biasa. Selanjutnya itu mengembangkan keterampilan kreatif dan pemecahan masalah. Kemudian menemukan hal-hal baru yang menarik belum terbayang sebelumnya setelah pengumpulan informasi dan proses belajar dilakukan. Jadi pada prinsipnya jika ditelaah kelebihan di atas sebenarnya dapat digolongkan menjadi dua kelebihan penting, yaitu membuat pembelajar dapat mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan yang kedua itu dapat meningkatkan motivasi belajar pada diri mereka sendiri. Itu saja, dikembalikan kepada moderator. Ucapkan terima kasih atas kesempatannya oleh moderator. Saya akan menjelaskan mengenai kelemahan dari metode pembelajaran discovery learning ini. Yang pertama yaitu yang biasa dengan perencanaan dan pengajaran tradisional mungkin akan kecewa, karena tradisional akan merasakan langsung perubahannya yang dari semuanya dari guru menjadi kemandirian kepada murid itu sendiri. Kemudian yang kedua, harus ada persiapan dan kematangan mental untuk cara belajar ini. Siswa harus memiliki keberanian dan keinginan dari diri sendiri untuk mengetahui sesuatu hal. Kemudian yang ketiga, bila kelas terlalu besar, penggunaan teknik ini akan kurang berhasil. Maksudnya di sini hal ini bisa terjadi karena dengan jumlah yang besar tentu guru akan susah untuk memantau metode pembelajaran ini. Kemudian yang keempat, tidak memberikan kesempatan berpikir secara kreatif. Bisa terjadi karena siswa lebih berfokus kepada hasil yang mereka cari tanpa mencari tahu cara yang lebih kreatif. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan apa saja materi yang dibahas dalam metode pembelajaran discovery learning ini. Nah, dari pembahasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwasanya pembelajaran discovery learning ini adalah suatu metode untuk mengembangkan cara belajar siswa aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan tahan lama dalam ingatan, tidak akan mudah dilupakan siswa. Nah, dengan belajar penemuan, anak juga bisa belajar berpikir analisis dan mencoba memecahkan sendiri problem yang dihadapi. Nah, kebiasaan ini akan ditransfer dalam kehidupan bermasyarakat nantinya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.